Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita akan mengalami hari-hari yang baik, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari saya undang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami tahu kasih setiamu terus tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kebaikan dan penyertaan-Mu terus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Bahwa pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Syarabataka syikiara barabataka syandara barabataka syikiara barabarabayasya. Hoyarabataka syikiara barabarabataka syikiara barabarabayasya. Hiarabataka syikiara barabara papa 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 syik. Syala bara 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 bayasyana. Huriara bara 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 bayasya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa yang baik, haleluya.
yanda. Hiara bara 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 bayaso. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Engkau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, baik, Engkau yang ku perlu,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah. Atas hidupku, ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Dia, Allah yang hidup. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Yes Lord. Yeah.
nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Takkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, mari tinggikan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Haleluya. Penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat pujian kita, katakan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut,
yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya setiap firman yang disampaikan itu akan membangkitkan, menguatkan setiap kita pagi hari ini. Oh ya rabataka syikiara bara-bara shana. Syarabara-bara syarabara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami mengucap syukur kepadamu, membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan Bapakku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Khususnya saudara jemaat Tuhan di GBI Pondok Indah Rayon 1A. Saya sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan boleh menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sekalipun kami beribadah secara online, sekalipun Tuhan hamba-Mu tidak bersama-sama dengan umat-Mu dalam sebuah ruangan yang sama, tapi kami tahu kami disatukan dalam Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat setiap jemaat Tuhan di rumah-rumah. Berikan kami telinga untuk mendengar seperti seorang murid. Berikan mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Jamah setiap kami. Berikan pengurapan yang baru, minyak yang baru atas kami. Dan biarlah kami diubahkan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini, urapi mulut bibir hamba untuk memperkatakan apa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik ya, yang saya tahu ini ada di hatinya Tuhan. Kalau saya berikan judul, ini adalah first offering. The first offering. Persembahan yang pertama-tama. Mungkin kalau saudara mendengar ini saudara pikir, oh Pak Weller mau ngomong soal buah sulung atau mau ngomong soal perpuluhan. Bukan. Ada sebuah persembahan yang pertama yang seharusnya diberikan oleh kita kepada Tuhan. Nanti yang lain-lain akan menyertainya. Nah, untuk kita mengerti tentang hal ini, maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan kembali beberapa kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, mumpung kita ini sebentar memasuki bulan Desember, nah kita ingat lagi beberapa kisah Natal. Ada satu kisah yang menarik, yaitu kisah tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini datang ke tanah Yehuda. Mereka melihat bintang itu. Mereka ini orang-orang pandai. Mereka ini orang-orang yang intelektualnya tinggi. Ya, kalau dibilang orang-orang Majus, itu orang-orang yang sangat dihormati pada zaman itu. Dan mereka ini datang secara khusus untuk mencari Sang Mesias atau Juru Selamat. Ya, mereka lihat tanda-tandanya itu sudah jelas. Dan ketika mereka datang, ya, mereka menjumpai raja pada waktu itu, dan kemudian raja menanyakan kepada para ahli. Para ahli memberitahukan, oh ini di Bethlehem Efrata. Dan akhirnya kemudian dituntun untuk orang-orang Majus ini akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus yang ada di palungan di Bethlehem. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Dalam Matius 2 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Mereka datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ini membawa persembahan mereka. Emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu itu. Dan saya percaya mereka itu bukan beli di tengah jalan. Ya, mereka tuh bawa dari tempat mereka. Sesuatu yang spesial. Ada yang membawa emas, ada yang membawa kemenyan, ada yang membawa mur. Persembahan yang spesial mereka bawa. Dibawa dari jauh-jauh. Untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Namun, perhatikan baik-baik. Sebelum itu diberikan, ada yang namanya first offering. Persembahan yang pertama-tama. Yaitu ketika mereka sujud menyembah Tuhan.
Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Baru kemudian mereka memberikan persembahan mereka. Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Hari-hari ini Tuhan tuh merindukan the first and the real offering yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu penyembahan. Waktu kita sujud menyembah dalam ketulusan dan kebenaran, itulah persembahan yang terbaik yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita seringkali bernyanyi, kita berkata, ku beri yang terbaik bagimu, ya. Atau kita berkata kita memberi yang terbaik, penyembahan kita. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Apakah yang kita persembahkan itu sesuatu yang dari hati? Saudara, banyak orang memberi bagus. Orang-orang Majus ini memberikan contoh pemberian yang terbaik. Tapi sebelum itu semua, maka ada pemberian yang paling utama, yaitu kasih dari kita kepada Bapa di surga, yaitu penyembahan kita. Worship is the first offering to God. Penyembahan kita adalah persembahan yang mula-mula yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang memberikan penyembahannya kepada Tuhan pasti tidak akan ragu untuk membawa persembahan yang lain kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Ketika seseorang memberikan hatinya, cintanya kepada Tuhan dalam penyembahan, maka saya percaya yang namanya memberikan persembahan yang lain-lain itu bukan hal yang sukar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan isi hati Tuhan menjelang Natal ini. Ya, sebentar lagi kita merayakan Natal. Apa persembahan terbaik yang saudara dan saya bisa berikan kepada Tuhan? Mungkin ada di antara jemaat yang berkata, Pak, kami mengalami krisis, kadang kami sulit. Kami tidak tahu apa yang bisa kami persembahkan. Saudara dikasih Tuhan, bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kisah yang berikutnya yang saya mau cerita adalah gembala-gembala di padang. Mereka dikatakan menggembalakan kambing domba pada waktu malam. Saudara dikasih Tuhan, sebetulnya ini satu hal yang agak aneh. Kalau kita mengerti, ya, domba-domba itu adalah hewan yang rabun senja. Artinya mereka kalau sore ke malam tuh gak bisa lihat apa-apa. Kalau dikatakan gembala-gembala menggembalakan domba mereka pada waktu malam, artinya mereka harus special, caring. Ya, domba-domba itu tidak jalan sendiri, tidak. Mereka harus pikul, mereka harus bawa. Karena domba-domba itu tidak bisa jalan sendiri. Tapi juga ini menggambarkan satu situasi. Mengapa harus menggembalakan di malam hari? Mengapa harus kasih makan di malam hari domba-dombanya? Kenapa? Karena siang hari mereka takut. Ini berbicara tekanan. Mereka ada di bawah tekanan. Tentara Romawi pada waktu itu menjajah orang-orang Israel. Sehingga kalau mereka punya harta yang banyak, sedikit saja bisa dirampas anytime. Saya percaya inilah situasi tekanan, ketakutan. Mungkin mereka juga tidak punya apa-apa selain daripada itu yang mereka miliki. Di tengah kesusahan, di tengah keadaan yang sukar, mereka juga menantikan juru selamat. Sampai pada satu malam, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Lalu juga malaikat lain berpasukan, kemudian memuji-muji Tuhan. Mereka bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh, nyanyian itu datang. Lalu kemudian gembala-gembala ini yang tadinya mereka mungkin stres dalam tekanan, bangkit. Mereka mulai memuji-muji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, penyembahan mereka, nyanyian, pujian yang mereka naikkan, itulah persembahan yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Dikatakan mereka datang ke palungan, ke kandang domba, mereka melihat bayi Yesus, mereka bersuka cita. Lalu dikatakan mereka memuji-muji Tuhan. Saudaraku, kadang mungkin saudara berkata, saya gak bisa memberi apapun. Keadaan saya seperti ini, keadaan saya susah. Ada pemberian pertama yang saudara bisa berikan, yaitu penyembahan saudara.
Penyembahan saudara. Bawa itu di hadapan Tuhan. Saya percaya penyembahan saudara dan saya itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang pertama-tama saudara berikan. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin hari-hari ini bingung. Memasuki tahun 2021 apalagi. Tidak tahu bagaimana di depan. Tapi Tuhan ingatkan, mari lakukan hal yang pertama. Sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan kita. Mari saya ajak di rumah-rumah kita nyanyikan nyanyian ini. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Adakah Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita? Justru kita diuji hari-hari ini. Di tengah masa pandemi, banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan. Tapi justru kita sedang diuji. Adakah hati kita itu terpaut kepada segala kebutuhan, segala keadaan kita? Memang kita perlu itu. Tapi mari kita mulai segala sesuatu dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Saya boleh katakan penyembahan saudara akan mengawali segala sesuatu dalam hidup kita. Satu kisah yang indah, yaitu tentang Nuh. Kita tahu dalam kitab Kejadian, Nuh dan keluarganya bersama juga dengan hewan-hewan yang ada di bahtera. Hanya mereka yang terluput dari air bah. Berbulan-bulan bumi ini ditutupi dengan air bah. Sehingga segala makhluk itu binasa dikatakan. Kecuali mereka yang ada di bahtera. Tapi mari perhatikan apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Ketika mereka mulai boleh keluar daripada bahtera itu, mereka mulai menjejakkan kaki di tanah yang kering. Ketika mereka mulai keluar, saya percaya dalam benak Nuh dan keluarganya ada kebingungan. Bagaimana memulai sesuatu yang baru. Ini kita memulai musim yang baru. Ini kita memulai zaman yang baru. Tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Dia kumpulkan keluarganya. Waktu mereka keluar dari bahtera, maka dia membangun mezbah, mempersembahkan korban dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah the first offering. Penyembahan Nuh dan keluarganya membawa pemulihan segala sesuatu. Apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan mencium persembahan penyembahan daripada Nuh dan keluarganya? Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyembahan mengawali segala sesuatu dalam hidup kita.
Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara dan saya membawa penyembahan kita kepada Tuhan sebagai penyembahan yang terbaik, maka saya percaya itu akan mengawali banyak pemulihan dalam hidup kita. Iman yang hilang, kekhawatiran, ketakutan karena keadaan, saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ada iman yang bangkit. Kekuatan baru, pengharapan baru akan muncul. Saudara, ketika kita tidak bisa menaruh harap kepada siapapun, hanya kepada Tuhan Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Maaf, saya boleh katakan, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan itu selalu dengan permintaan, selalu dengan keluhan. Ya, saya nyembah kok. Belum tentu. Seringkali kita bukan nyembah, kita cuma nyanyi. Karena kita senang nyanyi. Dan di hati kita penuh dengan daftar permohonan dan situasi keadaan tekanan. Mengapa saya belum dijawab, mengapa saya belum ditolong. Dan itu membuat kita makin stres. Dan berapa banyak orang Kristen yang mulai jatuh jauh dari Tuhan. Juga konflik dalam rumah tangga karena keadaan stres. Tapi saya mau beritahu saudara, penyembahan mengawali pemulihan dalam hidupmu. Karena itu awali segala sesuatu dengan penyembahan kepada Tuhan. Ayo beri penyembahan yang terbaik. Penyembahan itu artinya saudara gak minta apapun, memberi. Giving, berikan kepada Tuhan. Ibadah kita seharusnya adalah memberi kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan, kemuliaan namanya. Saudara dikasih Tuhan, mari hari-hari ini lakukan ini. Mumpung kita akan memasuki bulan yang terakhir dari tahun 2020. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan memasuki nanti awal yang baru di tahun 2021. Begin with worship. True worship. Penyembahan yang sesungguhnya. Yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, memberi hidupmu bagi Tuhan, masa sih Tuhan tidak bela? Masa sih Tuhan biarkan saudara kelaparan? Masa sih Tuhan membiarkan saudara hancur? Tidak. Tuhan lihat hati kita. Mari saat ini buka hatimu. Biarlah hidupmu diubahkan hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, mulai hari saudara dengan penyembahan. Kalau setiap hari kita mulai dengan penyembahan, tidak usah ada permohonan. Ibadah yang sesungguhnya itu memberi untuk Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita mulai attitude kita. Penyembahan yang sesungguhnya. The first thing, hal yang pertama dan hal yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah persembahan terbaik. Hari ini saya mau berdoa. Saya tahu setiap kita punya masalah, punya kesulitan, alami konflik, mungkin sakit penyakit, mungkin keadaan keuangan ekonomi, mungkin hubungan dalam rumah tangga. Saudara, saya banyak hari-hari ini memperoleh permohonan-permohonan doa yang kalau saya baca satu persatu, saya doakan ya melalui direct message yang datang kepada saya tiap hari. Saya tumpang tangan, saya kadang-kadang sedih melihat keadaan umat Tuhan. Saya seperti tidak punya jawaban lain, tapi saya harus sampaikan kepada saudara, ada satu jawaban. Dan jawaban itu hanya saudara dapatkan dari Tuhan. Dan saudara hanya dapatkan itu ketika engkau menyembah Dia dengan tulus. Saat ini buka hatimu. Kalau saudara bisa memejamkan mata sebentar, pejamkan matamu. Jangan pikirkan yang lain. Taruh satu tangan di dada. Dan saudara jangan berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Yesus. Yesus. Panggil nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Yesus. Kau segalanya bagi bagiku. Sekali lagi angkat suaramu, panggil nama Yesus. Yesus.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu saudara. Jangan diam di rumah masing-masing, angkat penyembahan. Sudah mau bermasmur, sudah mau menyembah dalam roh, sembah dalam roh. Pusatkan dari hatimu yang mencurahkan kasih kepada Bapa. Oh Yesus, yaralaba sandi. Tuhan, Kau lihat umat-Mu yang menyembah Engkau di rumah-rumah. Engkau lihat umat-Mu yang sedang menyembah kepadamu saat ini. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, kuatkan yang lemah, pegang tangan mereka. Hamba-Mu perkatakan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Taruh tangan satu di dada atau di bagian tubuh saudara yang sakit dimanapun. Taruh dengan iman saat ini. Ketika kau menyembah Tuhan, pemulihan turun atas hidupmu. Tuhan, aku perkatakan kesembuhan, healing atas tubuh jasmani. Aku perkatakan pemulihan dalam hubungan-hubungan di rumah tangga keluarga terjadi dalam nama Yesus. Oh ralabaya shandaralabalabalabalabalabalaba. Aku berdoa buat setiap rumah tangga, keluarga anak Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun saat ini. Buka kedua tangan saudara. Oh Tuhan, biar damai sejahtera-Mu turun. Ada pengampunan, ada kasih, ada pemulihan. Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini buat setiap umat-Mu yang mengalami masalah yang berat secara finansial, mengalami pergumulan, yang berseru-seru kepada Tuhan. Tapi saat ini buka kedua tanganmu, hanya menyembah Tuhan, hanya bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Kiara nama ya rama syandara laba. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Seringkali kita mau terburu-buru. Buka hatimu, pandang pada Yesus. Minta Tuhan, Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri segalanya dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Biar saat ini respon saudara karena kasih kepada Tuhan, responmu bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi responmu adalah iman. Dengan tersenyum, penuh kasih kepada Tuhan, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sambil angkat tangan saudara katakan, hatiku percaya. Oh Rabba Syandara Labala. Saudara sendiri nyanyikan, hatiku percaya, hatiku Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Sekarang aku perkatakan mujizat terjadi. Tuhan lihat iman mereka. Dan saat ini aku perkatakan mujizat terjadi. Pintu-pintu yang terbuka terjadi. Tingkap-tingkap langit terbuka. Berkat Tuhan dicurahkan bagimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabba Syandara Labatakara Labaya Syandara Labalabala. Tuhan terima kasih. Bukankah Engkau yang telah berjanji kepada orang sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Engkau akan buat perbedaan dengan orang dunia. Dan kepada orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang memperlakukan kau dengan spesial, Tuhan akan perlakukan spesial. Tuhan, aku percaya kepada setiap umat-Mu di rumah-rumah saat ini, Engkau akan memperlakukan mereka spesial. Mencurahkan kasih karunia-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Sudah dikasih Tuhan, ingat, dari hati kita penyembahan terbaik, persembahkan tiap-tiap hari kepada Tuhan. God bless you. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, yang terus menuntun dan memimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyatakan isi hati-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Weliar Kauntu ya Tuhan. Tuhan, pakai dia, urapi dia lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, pewahyuan-pewahyuan baru atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, kemanapun Kau utus Tuhan, baik bangsa ini bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan, sebagai messenger ya Tuhan, the Pentakos yang ketiga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati keluarga rumah tangganya, berkati pelayanannya, kesehatannya Tuhan, berkati sertai jagai lindungi Tuhan. Bapak, juga kami berdoa untuk kepala cabang kami ya Tuhan, bahkan merangkap sebagai Karayon 1A ya Tuhan, Bapak Pendeta James Eko Pranoto. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Hati seorang hamba, hati seorang gembala, hati seorang Bapak lebih lagi Kau curahkan. Kasih-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah, kesehatan, pengurapan, pewahyuan ya Tuhan, turun lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya, rumah tangganya bersama Ibu Weliana, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy ya Tuhan. Tuhan, sertai, jagai, lindungi keluarga ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas keluarga rumah tangga hamba-Mu Pak Jin ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan. Luputkan daripada yang jahat ya Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kami juga berdoa untuk kepala sidang kami, ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyatoro Harjo. Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi kekuatan, kesehatan, ya Tuhan. Engkau telah taruh visi yang besar atas hamba-Mu, ya Tuhan, untuk, ya Tuhan, masuk di dalam gelombang Pentakosta ketiga, ya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu secara dahsyat, secara ajaib bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa, ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga dan rumah tangganya, ya Tuhan. Bahkan bersama Tuhan 4 wakil gembala, ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati Roh Unity, kesatuan hati turun atas hamba-Mu ini, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Presiden kami Pak Joko Widodo, wakilnya, ya Tuhan, Ki Haji Ma'ruf Amin, ya Tuhan, semua, ya Tuhan, jajaran, ya Tuhan, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan, urapi, Tuhan berkati hikmat, roh takut akan Tuhan turun senantiasa, ya Tuhan, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Indonesia, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu, dalam rencana-Mu, dalam pikiran-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, lepaskan, bebaskan Indonesia dari resesi ekonomi global, ya Tuhan. Dari, ya Tuhan, wabah virus corona, ya Tuhan. Tuhan, berkati pasien-pasien yang ada, pulihkan, sembuhkan. Tenaga medis yang ada, ya Tuhan, berkati, ya Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, Indonesia akan mengalami kebangunan rohani, hujan keselamatan, ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Pentakosta ketiga, ya Tuhan, turun melanda Indonesia, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia, Tuhan, bangkitkan generasi Yeremia, ya Tuhan, baik yang ada di negeri kami, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa, bahkan di gereja, Tuhan, bangkitkan generasi Yeremia hari-hari ini, ya Tuhan. Bapak, terima kasih, ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang miskin, ya Tuhan, Tuhan perkaya, ya Tuhan. Penyediaan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka, Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada setiap malapetaka. Anugerah berkat Tuhan melimpah, ya Tuhan, atas setiap keluarga-keluarga rumah tangga hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pekerja, Tuhan, yang Tuhan percayakan, Tuhan, ada di GBI Pondok Indah, dimanapun saat ini mereka yang berada, Tuhan, urapi lebih lagi, kasih anugerah, Tuhan, roh yang menyala-nyala, semangat, gairah, Tuhan, untuk lebih lagi mencari, Tuhan, dan melayani pekerjaan-Mu. Bapak, terima kasih untuk semuanya, ya Tuhan. Dan kami percaya, ya Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapa, kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima berkat-Mu, Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, sampai kami semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.